Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nivana Bella Putri dari jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil kegiatan praktik pengalaman lapangan yang telah saya lakukan selama kurang lebih 31 hari. Praktik pengalaman lapangan yang diadakan pada gelombang 2 ini sangat berbeda dengan PPL pada tahun sebelumnya, yaitu dilakukan secara virtual dari rumah. Pada kegiatan PPL kali ini, tema yang diberikan untuk jurusan perbankan syariah yaitu peran bank atau non-bank terhadap UMKM. Usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha yang pengelolaannya dilakukan oleh individu atau perorangan serta badan usaha dengan lingkup kecil yang lebih dikenal dengan istilah mikro. Usaha mikro kecil dan menengah atau yang biasa disebut UMKM merupakan salah satu usaha yang dapat memperkuat dan mengembangkan perekonomian masyarakat. UMKM ini sering kita jumpai di desa-desa, bisa dalam bentuk produksi barang, perkebunan, perikanan, pertanian, dan perdagangan lainnya. Dengan adanya UMKM ini telah memberikan kontribusi dan berperan dalam meningkatkan roda perekonomian masyarakat. Tingkat pengangguran pun juga dapat berkurang dengan adanya UMKM di lingkup desa, yang tentunya pendapatan masyarakat juga dapat mengalami peningkatan. Seperti yang telah tercatat dalam Badan Pusat Statistik bahwa jumlah desa yang ada di Indonesia sebanyak 75.436 pemerintah desa yang tersebar dalam 514 pemerintah kabupaten atau kota dan tersebar dalam 7.232 pemerintah kecamatan. Nah, dari setiap daerah tersebut tentunya memiliki keistimewaan dan perbedaan tersendiri baik dalam potensi alam, budaya, maupun ekonomi. Salah satunya adalah Kabupaten Tulungagung yang terkenal dengan potensi alam bahan tambang galian, pasir, tanah liat, marmer, dan lainnya. Sedangkan di Desa Sidem sendiri memiliki potensi alam yaitu tanah liat atau tanah lempung. Tanah ini oleh masyarakat Desa Sidem banyak dimanfaatkan untuk memproduksi batu bata. Nilai ekonomi dari batu bata ini juga cukup tinggi mengingat banyak sekali fungsinya seperti untuk pembuatan rumah atau pembangunan-pembangunan lainnya. Dan seiring dengan berjalannya waktu, banyak masyarakat yang mulai memanfaatkan kesempatan untuk menjalankan usaha produksi batu bata. Dengan perkembangan banyaknya UMKM yang berdiri ini, lembaga keuangan seperti perbankan sangat berperan dalam pemberian bantuan dan dukungan berupa pinjaman modal kerja. Karena pada dasarnya peran bank sendiri yaitu menghimpun dana dari masyarakat atau funding, menyalurkan dana kepada masyarakat atau financing, dan juga menyediakan layanan jasa perbankan. Penyaluran dana inilah yang nantinya dapat berupa pinjaman modal kerja yang diberikan untuk industri UMKM ini. Pinjaman pemberian modal kerja ini pada umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu program pemberian modal kerja melalui pemerintah dan program pemberian modal kerja yang diberikan oleh bank itu sendiri kepada pelaku usaha. Oleh karena itu, saya ingin mendalami dan mengetahui bagaimana peran dari pemberian pinjaman modal kerja oleh bank terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah pada industri batu bata di Desa Sidem. Berdasarkan dari pengamatan yang telah saya lakukan, sudah cukup banyak masyarakat Desa Sidem yang memproduksi batu bata. Karena dengan potensi alam yang ada ini dimanfaatkan dan diolah menjadi barang dengan nilai guna dan nilai ekonomi yang lebih tinggi, sehingga sangat membantu perekonomian masyarakat
untuk mencukupi kebutuhannya. Untuk proses pembuatannya pun juga masih menggunakan tenaga manual. Hanya sebagian saja yang sudah menggunakan tenaga mesin. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh industri ini, mengingat industri ini adalah industri kecil menengah yang berada di lingkup desa dengan keterbatasan dalam operasionalnya. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi industri ini, mengingat industri ini adalah industri kecil menengah yang berada di lingkup desa dengan keterbatasan dalam operasionalnya. Permasalahan yang terjadi di industri batu bata ini salah satunya adalah masalah permodalan. Pelaku usaha cukup sulit untuk mendapat persetujuan pemberian modal dari bank, padahal pelaku usaha juga sudah memenuhi persyaratan yang diberikan. Selain itu, masalah lain yaitu dari pembeli. Melihat sedang adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan produksi terhambat dan pendapatan juga menurun. Masalah lain yang saya temui adalah kurangnya pengelolaan pendapatan sehingga profit yang didapatkan tidak terlihat jelas. Permasalahan ini merupakan kondisi umum yang sering dihadapi oleh para pelaku usaha industri batu bata di Desa Sidem dalam mengembangkan usahanya, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap jalannya usaha tersebut apabila diabaikan. Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM industri batu bata di Desa Sidem ini dapat diklasifikasikan dalam 3 hal, yaitu modal, minat pembeli, dan pengelolaan keuangan. Berikut saya sampaikan mengenai solusi strategis yang diharapkan dapat mengembangkan industri batu bata di Desa Sidem tersebut. Permasalahan yang pertama yaitu keterbatasan modal yang digunakan untuk mengembangkan usaha. Modal sendiri merupakan hal yang paling utama dalam suatu usaha. Untuk dapat mengembangkan usaha diperlukan modal yang cukup sehingga usaha tersebut dapat berjalan dengan lancar. Terkait dengan kurangnya modal tersebut, pelaku usaha dapat mengajukan pembiayaan modal kerja di bank untuk kebutuhan produksi dan perkembangan usaha. Dalam lingkup modal usaha ini, ada beberapa jenis pembiayaan yang dapat diajukan. Terdapat 2 jenis program pembiayaan modal kerja usaha mikro, yaitu yang pertama, program yang diberikan pemerintah, yaitu berupa kredit usaha rakyat atau KUR. Program KUR ini diperuntukkan bagi pelaku UMKM yang layak untuk dibiayai. KUR ini dimanfaatkan untuk modal kerja ataupun investasi agar UMKM bisa melakukan aktivitas produksi serta dapat berkembang dengan baik. Bunga yang ditetapkan pada program KUR relatif rendah karena ini merupakan wujud dukungan pemerintah terhadap pelaku UMKM. Yang kedua yaitu program yang diberikan oleh pihak bank sendiri untuk pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Misalnya adalah kredit usaha mikro pada Bank Mandiri, kredit modal kerja pada Bank Rakyat Indonesia, dan juga lainnya. Permasalahan yang kedua yaitu mengenai minat pembeli pada masa pandemi COVID-19 yang cenderung menurun. Mengingat keadaan ekonomi pada masa ini sedang menurun dan masyarakat juga harus berada di rumah, pastinya membawa dampak juga bagi pelaku usaha. Misalnya saja pembangunan suatu rumah yang juga membutuhkan batu bata harus tertunda. Produksi yang dilakukan pun juga menurun daripada biasanya. Hal yang harus dilakukan adalah lebih sering melakukan penawaran atau promosi pada masyarakat agar usaha tersebut tidak mengalami penurunan pendapatan secara signifikan. Permasalahan yang ketiga adalah mengenai kurangnya pengelolaan keuangan.
Pada umumnya, pelaku usaha mikro belum mampu melakukan pengelolaan pendapatan secara rinci, sehingga hal ini dapat menyebabkan terhambatnya perputaran modal karena tidak adanya manajemen keuangan. Oleh karena itu, pengusaha mikro perlu melakukan manajerial keuangan yang benar. Karena pada dasarnya fungsi utama dari manajemen keuangan yaitu berkaitan dengan penanaman modal, pembiayaan usaha, dan juga dividen. Dari 3 permasalahan yang telah saya temukan, menurut saya hal yang sangat berpengaruh dalam suatu usaha yaitu kelangsungan permodalan harus tetap stabil. Atau bisa dikatakan, modal adalah salah satu kunci berdirinya suatu usaha. Maka dari itu, pelaku usaha mikro kecil menengah dapat memanfaatkan pembiayaan modal kerja yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga keuangan. Kerjasama ini akan saling menguntungkan kedua pihak, baik penyedia pembiayaan maupun pelaku usaha, sehingga akan dapat mengembangkan usahanya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil dari kegiatan praktik pengalaman lapangan yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.